zaman sekarang orang lebih tertarik untuk menggunakan metode marah-marah gitu dalam berdakwahnya. Seharusnya kan dakwah itu eh, tujuannya untuk mengajak orang pada kebaikan. Nah, kalau mengajaknya aja itu udah dengan marah-marah, siapa yang mau ngikut? Anda harus ikut golongan kami. Kalau Anda tidak mengikuti golongan kami, berarti ya Anda bukan golongan kami, kan begitu. Hey yo, balik lagi bersama gua di episode kali ini adalah episode katarsis, ya kan? Apa kabar kalian semuanya? Lama gua nggak mengudara di YouTube, ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan bahas sesuatu yang fenomenal. Oke, jadi segmen katarsis ini adalah segmen khusus kita untuk marah-marah, untuk curhat, untuk apa aja lah pokoknya ya. Jadi katarsis itu kalian cari sendiri aja di Google seperti apa definisinya, ya intinya seperti itu, oke? Nah, kali ini gue tuh mau bahas sesuatu yang apa ya, yang gue agak risih sih belakangan ini gitu ya. Dan melihat pemuka agama yang hobinya marah-marah, terus ngelihat kondisi umat yang selalu baperan gitu kan. Aduh, gimana ya? Ya kesannya tuh jadinya kayak kenapa sih orang beragama jadi suka marah-marah gitu ya? Udah kayak ormas aja tuh ya. Marah-marah kan. Nah, pertanyaannya kenapa sih mereka marah-marah tuh kenapa gitu? Apakah dengan marah-marah itu lalu membuat derajat satu agama itu jadi naik gitu, melambung tinggi, orang jadi ketakutan gitu kan, agama lain akan melihat, wih gua takut nih sama agama A gitu kan, karena dia tuh kelihatan sangar gitu. Apakah seperti itu? Menurut kalian gimana? Bukan meninggikan derajat, malah membuat Merendahkan. orang itu gitu. Ya, harusnya begitu kan. Dengan kita marah-marah gitu kayak apa namanya sebagai seorang pemuka agama terus kita marah-marah, orang kan akhirnya menilai dengan sendiri, ih kok gini ya? Jadi menjijikkan gitu ya. Harusnya kan begitu kita mikirnya ya. Tunjukkanlah sosok kita sebagai seorang pemeluk agama yang santun, yang santuy kan lebih enak gitu daripada kita harus dengan marah-marah ya kan. Ya, kayak gitu. Tapi kan sepertinya zaman sekarang orang lebih tertarik untuk menggunakan metode marah-marah gitu dalam berdakwahnya. Gitu. Saya akan mewakafkan diri saya di jalan Tuhan kayak gitu kan. Hidup dan mati saya hanya untuk Tuhan gitu. Siapa yang berani dengan saya silakan datangi saya kan begitu kan. Seakan-akan wih gila siap mati nih orang demi Tuhan gitu kan, demi agama gitu. Tapi ya mungkin maksud dia untuk membela agama gitu kan, membela Tuhan, tapi orang yang lihat ih kok gini banget ya. Jadinya jatuhnya begitu gitu. Yang gue lihat tuh yang gue rasain gitu kok orang beragama semakin kesini jadi ini ya gitu ya. Gue sendiri beragama tapi gue nggak cocok dengan metode yang digunakan dakwah yang digunakan dengan cara marah-marah gitu. Seharusnya kan dakwah itu tujuannya untuk mengajak orang pada kebaikan. Nah kalau mengajaknya aja itu udah dengan marah-marah, siapa yang mau ngikut dakwah kita kan begitu. Nah ini jadi ya terserah sih mau marah-marah kayak mau nangis-nangis kayak terserah. Cuma maksudnya apa ya, tunjukkanlah suatu kesan bahwa dakwahmu itu adalah dakwah yang bisa diterima oleh orang, bukan hanya dari narasinya aja, tetapi bisa masuk ke dalam hati. Ini yang susah nih, karena dakwah zaman sekarang itu lebih cenderung kayak memaksa ya. Gitu. Anda harus ikut golongan kami. Kalau Anda tidak mengikuti golongan kami, berarti ya Anda bukan golongan kami kan begitu. Itu tuh jadi ngajak perang fisik gitu kan, seolah-olah menantang untuk ada satu peperangan gitu kan, gesekan gitu kan ya. Menurut mereka mati di jalan Tuhan, tapi menurut gua mati konyol gitu. Kalau emang mau mati di jalan Tuhan, jalannya dengan jalan kebaikan ya kan, dengan jalan yang bukan dengan lewat kekerasan, apalagi lewat lewat dengan permusuhan. Itu bukan jalan Tuhan, itu bukan mati di jalan Tuhan, tapi mati di jalan setan yang benar tuh. Nah, tapi kan orang kan diselimuti dengan ilusi, dengan halusinasi gitu, bahwa dialah yang paling benar, segala apa yang dilakukannya itu semuanya di mata Tuhan itu benar gitu. Dia terlalu pede dengan apa yang dilakukannya, menganggap dirinya itu suci, menganggap dirinya itu paling benar. Pokoknya apa yang dilakukannya surga.
sehingga mati dengan jalan kekerasan, dengan cara permusuhan pun dianggap suci. Ini yang susah nih kalau kayak gini nih. Jadi ayolah, kalau emang kita bisa menciptakan sebuah perdamaian, sebuah kerukunan, sebuah kultur yang santun gitu ya, kenapa kita harus dengan marah-marah kan gitu kan? Lebih enak ngomong dengan dakwah dengan santuy, dengan santun, itu lebih bisa diterima oleh orang banyak kok. Tapi kan ada pertanyaan, tapi kan lihat di rezim ini Islam di Kucilkan. ya banyak yang apa ya, menistakan agama kita gini. Ya, mungkin kita harus muhasabah ya, kita aja yang terlalu sensitif kali ya. Kita aja mungkin yang terlalu sensitif sehingga kita apa-apa yang dikaitkan dengan Islam, dengan agama kita, akhirnya kita merasa oh ini sebuah penghinaan terhadap agama kami. Padahal sebenarnya enggak, kita aja yang terlebih dahulu mengedepankan emosional kita, bukan berpikir secara logis dan objektif, sehingga apa-apa yang menuju narasi yang terbangun, yang dibangun bahkan dari bukan maksudnya menyindir agama pun akhirnya kita kait-kaitkan dengan agama juga, kan ribet tuh. Oh rezim ini selalu, kenapa ya di rezim ini selalu ada penista agama gini, lu aja yang ngerasa gitu, padahal enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menganggap ada penista agama ya tinggal laporin aja, karena negara kita negara hukum. Tapi kan kadang enggak, kita lebih asik memprovokasi umat gitu. Ini ada penista agama, dasar lu cebong, dasar ini, dasar kadrun, ya, macam-macam lah. Kita lebih, jadi Indonesia tersekat-sekat karena sebutan istilah itu ya, cebong, kadrun, apalagi. Kapan kita mau bersatu kalau gini terus nih? Gua agak risih sih dengan urusan ini gitu ya. Ayolah kita menebar kebaikan bersama, bukan hanya mementingkan kepentingan kelompok agama aja, tapi ada yang lebih kita harus perjuangkan. Apa itu? Indonesia Raya, men. Itu Indonesia Raya. Ya kita beragama tapi kita juga bernegara nih gitu. Ayo kita jangan hanya fokus pada perdebatan yang nggak penting-penting gitu kan. Gimana caranya kita membangun bangsa ini, membangun negara ini, kita diskusikan sebagai pemuda kan gitu kan. Itu lebih menarik daripada kita hanya sibuk membahas golongan kami, Anda bukan golongan kami adalah yang seperti ini kan gitu-gitu kan. Capek cuy, asli capek gitu. Nah, yang menarik lagi ada nih satu nih. Ada seorang dai, dia mengaku sebagai seorang yang menggunakan jubah Sayyidina Umar nih. Weh, ngeri nih. Ini menarik, Bos. Menggunakan jubah Sayyidina Umar gitu dengan cara marah-marah gitu kan. Siap mati di jalan Tuhan gitu kan, di jalan Allah gitu kan. Ini menarik gitu. Banyak orang yang ingin merusak negeri ini, mulai dari korupsi hingga rubah ideologi sekolah.